Salam sukacita. Saudara, ada sebuah pesta promosi yang Tuhan mau buat tahun ini. Tuhan mau berkata buat setiap anak-anaknya, inilah kesempatan, inilah lompatan, inilah waktunya. Setiap kita yang mau next level demi next level, lompatan demi lompatan, promosi demi promosi sedang disodorkan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, rupanya Tuhan berkata yang pertama syaratnya adalah setia dalam perkara yang kecil. Ada banyak orang, saudara, yang hari-hari ini menyepelekan perkara yang kecil. Mereka berkata, buat apa deklarasi? Mereka berkata, buat apa saat teduh? Buat apa doa pagi? Buat apa doa 24 jam? Buat apa tindakan profetik? Saudara, banyak sekali yang menyepelekan hal yang kecil. Tapi saya berkata, perkara yang kecil melahirkan perkara yang besar. Saudara, dan padang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan terus naik. Dan hari-hari ini ada pesta promosi. Seberapa saudara menyiapkan diri, itu adalah perkara yang kecil. Maka seberapa fondasi itu tertancap. Dan itu tidak pernah perkara yang kecil, itu perkara yang besar. Karena saudara bisa seberapa besar tergantung seberapa fondasi. Saudara, dan hari itu ada seseorang yang cuma setiap pagi doa pagi. Setiap pagi, saudara. Setiap pagi dia doa pagi, setiap pagi dia angkat tangannya. Saudara, dia memberkati. Dan tiba-tiba, saudara, dia bahkan tidak pernah tahu, dia bertemu dengan orang-orang yang memberikan dia hal-hal besar. Saudara, hari itu dia tiba-tiba ditawarkan untuk membuat kon es krim. Saudara, ini hal kecil, ya. Dan dikatakan ya omsetnya mungkin setiap bulan 1.000. Saudara, dan mesinnya dipinjemin. Itu pun mesin bekas. Dan dia mulai lakukan. Dia buat kon es krim. Saudara, mesin bekas. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, buat saja sesuai dengan imanmu. Saudara, dia buat 3.000. Dalam seketika, saudara, seminggu habis. Saudara, Tuhan bilang buat lagi sesuai dengan imanmu. Dia mulai tingkatkan 6.000. Saudara, dalam seminggu habis. Saudara, dia buat lagi, saudara, 12.000. Dalam seminggu habis. Saudara, dan dia diberkati sangat. Dan beberapa temannya ikut meningkatkan, membuat kon. Saudara, es krim yang sama. Dan mereka mulai buat 3.000. Tidak ada yang laku. Tidak beli. Sama sekali tidak ada yang membeli. Bahkan mereka berkata ini musim hujan, musim covid, pandemik. Tidak ada yang mau beli es krim. Saudara, ada apa? Dan pada waktu dia berkata, Tuhan, kenapa berbeda? Ini pandemik, orang tidak mau makan es krim. Tetapi kenapa semua order di saya berlimpah-limpah? Dan Tuhan berkata, nak, yang membedakan bukan masanya, bukan siapa, tetapi karena engkau setia. Berkatku tidak pernah berhenti. Bahkan saudara, dia tidak pernah berhenti membuat kon itu terus dan terus. Kemudian kon itu dipakai buat macam-macam, tidak hanya buat es krim. Tiba-tiba ada orang ide buat salad, tiba-tiba buat coklat, tiba-tiba saudara itu buat kue. Saudara, dan dia berkata, bagaimana mungkin semua orang ujungnya menghubungi dia. Sekali lagi, dia setia dalam perkara yang kecil. Hari-hari ini seberapa kita setia mendoakan kota kita. Karena kesejahteraan kota kita tergantung doa kita. Seberapa kita setia, saudara. Kalau kita lihat bahwa Indonesia diserbu, saudara, oleh yayasan-yayasan besar, oleh Bill Gates, oleh orang-orang besar, dan berkata, kami siap ke Indonesia. Kami siap untuk berpartner. Kami siap untuk menanam invest besar-besaran di Indonesia. Why? Kenapa tidak Malaysia? Kenapa tidak Filipina? Kenapa tidak negara-negara di Afrika? Kenapa di Indonesia? Sekali lagi ada orang yang berdoa 24 jam. Saudara, sudah dari 4 tahun yang lalu Tuhan berkata, mulai hari ini biarlah setiap provinsi bergilir doa 24 jam. Saudara, itu hal kecil.
Satu provinsi bisa bagi jam demi jam, kota demi kota. Dan kami melakukan terus menerus. Saudara, pandemik boleh terjadi, masalah besar boleh terjadi, ekonomi kita stabil. Saudara, pandemik tiba-tiba turun, Tuhan pegang kendali. Kita lihat investasi dari manapun terus mengalir. Sumber-sumber alam terus ditemukan. Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Sekali lagi, marilah setia dalam perkara yang kecil. Saudara, saya suka membaca dalam terjemahan-terjemahan lain. Dan kalau saudara lihat di sini yang pertama, saudara, upah perkara yang kecil. Yang pertama dalam The Message dikatakan, mari mulai sekarang, kata Tuhan, engkau menjadi partner. Jadi kalau dulu hubungannya adalah hamba, maka pada waktu kau setia dalam perkara yang kecil, kau jadi partner. Engkau yang punya, engkau mendapat peningkatan dan kenaikan jabatan. Saudara, inilah pesta promosi yang Tuhan mau. Saudara, yang kedua, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, mulai hari ini aku memberi engkau kuasa untuk mengendalikan. Saudara, dalam hidup kita ada banyak yang seringkali tidak terkendali. Ada bencana, ada resesi, ada saudara kegoncangan politik. Tetapi ayatnya berkata, engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau bisa mengendalikan. Engkau bisa menghentikan dan mengendalikan bencana. Engkau bisa mengendalikan, saudara, kegoncangan. Engkau bisa menghentikannya. Mari setia dalam doa deklarasi. Kita lihat selanjutnya, engkau diberi hak untuk menetapkan. Ada banyak orang betapa merasa tidak berdaya hari-hari ini. Padahal Tuhan sedang mau naikkan promosi. Kita mendapat hak untuk menetapkan masa depan hidup kita. Saudara, ada hak yang luar biasa pada waktu kita setia dalam perkara yang kecil. Yang terakhir dikatakan di terjemahan yang lain, mulai hari ini aku mengangkat engkau menjadi penguasa kota. Tiba-tiba akan ada banyak berkat sehingga saudara menjadi orang yang punya hak untuk menguasai kota. Tetapi saudara juga akan bisa membuat kotamu berubah karena setia dalam perkara kecil. Saya memasuki kota Bekasi. Saudara, dulu nama kota ini adalah Bekasi dari kata bekas. Karena di tempat ini ada pembuangan sampah. Saudara, apapun bekas, apapun kotor. Dan saya mulai merubahnya menjadi Bekasi, rumah kasih. Saudara, dari kota yang paling intoleran. Saudara, pada waktu saya masuk, ada 25 gereja ditutup. Dan beberapa dianiaya, pendetanya dibakar habis. Hari ini kota kami menjadi kota, saudara, yang mendapat penghargaan karena toleransi. Baik itu agama, ras, dan sebagainya. Saudara, dari sebuah kota yang paling kotor. Baik itu secara jasmani ataupun saudara secara jiwa. Karena ada banyak pembunuhan, ada banyak sekali saudara yang namanya hal-hal tindakan kriminal. Tetapi pada waktu kami doa dan doa deklarasi dan deklarasi, kota kami memenangkan saudara 10 besar kota terbersih di Indonesia. Saudara, kota kita, kota Bekasi, Bekasi juga saudara membuktikan angka daripada kejahatan turun sampai 30%. Sesuatu yang ajaib. Kita tahu belum selesai pekerjaan kita, tetapi kita melihat dengan jelas promosi. Karena apa? Kita diberi hak untuk mengendalikan kota. Saya akan berikan satu kesaksian dari mimpi putri Pak Petrus Agung Hadassah. Hari itu dia bermimpi, saudara, bahwa ada kapal besar. Saudara, di luar daripada area tempat lapangan kota itu terjadi kegoncangan. Ada begitu banyak banjir, ada begitu banyak gunung meletus, ada begitu banyak saudara topan puting beliung. Saudara, tetapi juga ada kerusuhan dan ada kegoncangan ekonomi. Dan orang berlomba-lomba masuk saudara di dalam sebuah pesawat. Pesawat yang sangat besar. Sepertinya mereka mau melarikan diri dari masalah, kegoncangan, gempa bumi maupun bencana alam.
Tetapi tiba-tiba ada suara yang bisa masuk dalam pesawat ini. Hanyalah mereka yang melakukan doa, melakukan pergi ke provinsi dan melakukan banyak perbuatan, hal-hal kecil, menolong, memberkati orang miskin. Siapa yang mau masuk adalah mereka yang pernah sungguh-sungguh mencintai, menabur air mata, menabur uang untuk Indonesia. Saudara, dan banyak orang berkata dan tidak peduli, nanti saya akan buat, tapi mereka berusaha masuk pesawat. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang mulai mengambil mereka yang tidak pernah melakukan apa-apa, yang tidak setia dalam perkara yang kecil. Mereka, saudara, yang hidupnya hanya untuk dirinya dan kepentingannya. Mereka yang memperkaya diri tanpa pernah memberi. Dan tiba-tiba itu dilempar semua keluar. Saudara, dan mereka yang sudah pernah setia dalam perkara kecil, berdoa dan berdiri buat Indonesia, mereka terbang dan di bawah terjadi kegoncangan. Hari-hari ini pilih, apakah kita masuk dalam kegoncangan atau terbang bersama Tuhan? Apakah kita pilih masuk resesi atau kita pilih masuk resepsi bersama Tuhan? Apakah kita akan memilih, saudara, menjadi tahun krisis atau 2002 menjadi tahun Kristus, di mana Tuhan sangat nyata, pembelaannya, perlindungannya. Mari renungkan seberapa kita mau masuk di pesta promosi.